Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Materi kita hari ini adalah membahas mengenai support vektor mesin. Ya, kita akan membahas apa itu metode support vektor mesin dan bagaimana cara penggunaannya. Nah, kita masuk dulu kepada bagian pendahuluan daripada support vektor mesin ya. Jadi support vektor mesin ini adalah merupakan salah satu metode yang sangat populer sekali di dalam machine learning yang termasuk ke dalam kategori supervised learning. Yuk kita bahas sama-sama apa itu support vektor mesin dan bagaimana cara penggunaannya. Vladimir N. Vapnik itu adalah seorang profesor dari Columbia, Amerika Serikat pada tahun 1992 memperkenalkan sebuah algoritma training yang bertujuan untuk memaksimalkan margin antara pola pelatihan dan batas keputusan atau sering juga nanti disebut dengan decision boundary. Nah, algoritma ini kemudian dikenal luas sebagai support vektor mesin. Support vector machine adalah model machine learning multifungsi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi, permasalahan regresi, dan juga permasalahan di dalam pendeteksian outlier atau sering juga kemarin kita sebut dengan istilahnya adalah data pencilan. Nah, termasuk ke dalam kategori supervised learning, SVM adalah salah satu metode yang paling populer di dalam machine learning. Siapapun yang tertarik untuk masuk ke dalam dunia machine learning perlu mengetahui metode support vektor mesin ini. Nah, tujuan dari algoritma support vektor mesin adalah untuk menemukan hyperplane terbaik ya dalam ruang berdimensi n, ruang dengan n jumlah fitur yang berfungsi sebagai pemisah yang jelas bagi titik-titik data input. Untuk lebih jelasnya, apa itu hyperplane itu yang akan harus kita cari adalah hyperplane yang terbaik atau optimalnya. Mari kita lihat di gambar berikut ini. Nah, pada gambar sebelah kiri yang kita lihat ini, kita ingin mengklasifikasikan antara lingkaran dengan segitiga. Kemudian sama dengan sebelah kanan juga ingin mengklasifikasikan antara lingkaran dengan segitiga. Kalau pada sebelah kiri kita lihat terdapat beberapa kemungkinan daripada bidang hyperplane. Bisa misalkan nanti di sini misalkan kita akan menggunakan hyperplane-nya yang ini, kemudian kita pakai dengan yang ini. Oke, kalau ini kita pakai ini dia memisahkan segitiga. Kalau kita pakai garis ini dia memisahkan misalkan adalah yang lingkaran. Atau bisa saja juga misalkan kita pakai yang hyperplane-nya adalah garis ini. Ini juga adalah lingkaran. Kemudian kita pakai juga garisnya ini. Oh, ini adalah yang untuk segitiga, tapi di sini ada ruang. Kita lihat kalau seandainya kita pakai garis ini gitu ya, artinya jaraknya mungkin tidak optimal. Nah, beda kalau seandainya kita lihat yang di sebelah kanan. Pada yang sebelah kanan ini kita lihat bahwa kalau seandainya kita membuat hyperplane-nya di sebelah sini satu dengan sebelah sini satu, maka di tengah ini akan terdapat tadi adalah boundary-nya. Kemudian kita lihat di sini akan menghasilkan jarak yang paling optimal atau maksimum daripada margin-nya. Nah, yang kita cari di dalam SVM itu adalah yang bisa memberikan optimal hyperparameternya, ya, optimal hyperparameternya atau maksimum terhadap margin-nya. Maka ini adalah model dengan memberikan nilai yang paling baik, performa yang paling baik nanti dibandingkan dengan yang di sebelah kiri. Nah, beberapa keunggulan daripada support vektor mesin itu adalah yang pertama, SVM itu efektif pada data yang berdimensi tinggi. Ya, data dengan jumlah fitur atau atribut yang sangat banyak. Kita tahu bahwa sebuah data itu pasti memiliki data-data yang ada atributnya, ada fitur-fiturnya. Nah, SVM itu dia akan bekerja dengan sangat baik sekali pada data dengan jumlah atributnya yang banyak. Atribut udah kita bahas kemarin ya, judul daripada setiap kolom atau di dalam database biasanya itu kita sebut dengan istilah field-nya ya, bukan row-nya. Nah, kedua, SVM menggunakan subset point pelatihan dalam fungsi keputusan itu disebut dengan istilahnya adalah support vector, sehingga membuat penggunaan memori menjadi lebih efisien. Nah, pada modul ini kita akan belajar bagaimana support vector mesin itu mampu menyelesaikan baik masalah klasifikasi maupun masalah regresi. Kita lihat dulu yang pertama adalah masalah klasifikasi yang akan kita gunakan nanti adalah support vector mesin classifier. Nah, pada support vektor mesin yang sifatnya classifier ini misalkan kita ingin memisahkan di dalam sebuah kebun binatang kita ada ular dan ada ayam. Nih, gimana nih cara kita membedakan dua klasifikasi ini menggunakan support vektor mesin classifier. Nah, karena ini masih ada dua jenis kelasnya, maka ini kita sebut dengan classifier biner atau masih classifier dua kelas ya, biner. Nah,
kita bisa membuat klasifikasi memisahkan antara kedua kelas ini dengan menggunakan support vector mesin. Menurut Aurelian Geron dalam buku Hands on Machine Learning, SVM itu bekerja dengan membuat decision boundary atau sebuah bidang yang mampu memisahkan dua kelas tadi. Misal kalau kita lihat di sini, dia membuat pemisahan boundary-nya seperti ini, maka dia sudah bisa mengklasifikasikan antara kelasnya ayam dengan kelasnya ular. Nah, bagaimana sih sebenarnya SVM ini membuat sebuah decision boundary? Mari kita lihat contoh yang lainnya. Misalkan di sini kita ingin memisahkan atau membuat dua kelas antara bola basket dengan bola kaki ini, ya, antara bola basket dengan bola kaki. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri, ini dikatakan adalah low margin-nya. Kenapa? Karena di sini antara jarak antara satu dengan lainnya itu hyperplane-nya sangat sedikit sekali, ya, disebut dengan low margin. Sementara yang di sini adalah hyperplane-nya itu disebut dengan optimal margin karena jarak antara satu support vector dengan satu vektor yang lainnya itu memiliki jarak yang optimal. Dengan kalau seandainya kita ingin membuat klasifikasi antara dua kelas misalkan, maka semakin lebar hyperplane-nya atau semakin lebar jarak jalannya antara memisahkan antara kiri dengan kanan atau kelas A dengan kelas B, semakin lebar jaraknya, maka itu klasifikasinya semakin bagus. Nah, di dalam support vector mesin kita menggunakan pemisahan jarak ini dengan menggunakan atau mencari support vector pada setiap kelas terlebih dahulu. Nah, apa itu support vector? Support vector itu adalah sampel dari masing-masing kelas yang memiliki jarak paling dekat dengan sampel kelas lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini, di mana yang berfungsi sebagai support vector di sini adalah ini satu support vectornya untuk kelasnya bola kaki, dan ini adalah satu support vectornya untuk kelas bola basket. Nah, cuma kalau kita pakai hyperplane-nya seperti ini saja, maka jaraknya hyperplane-nya tidak optimal. Namun kalau kita lihat di sini, maka support vektornya menjadi 3 ya, 1, 2, 3 dengan menggunakan hyperplane yang paling optimal. Nah, ini disebut dengan high margin, sedangkan ini disebut dengan low margin karena jaraknya yang terlalu sedikit atau tipis. Ini bisa kita pahami secara logika kita ya, kalau seandainya misalkan kita ingin membuat klasifikasi antara dua kelas, semakin lebar jaraknya antara dua kelas, maka kita semakin mudah untuk mengklasifikasikan antara kelas tersebut. Tapi kalau seandainya datanya berdekat-dekatan antara satu sampel dengan sampel lainnya, padahal dia berada dalam dua kelas yang berbeda, maka itu sulit kita untuk membuat klasifikasinya secara gamblangnya. Nah, itu yang dikatakan dengan low margin dengan high margin. Jadi yang paling bagus itu adalah high marginnya atau jaraknya yang semakin jauh gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bawa kepada klasifikasi ayam dengan ular tadi, maka kalau seandainya tadi ini kita buat garisnya di sini adalah decision boundary kita, maka inilah yang kita sebut dengan hyperplane-nya. Ini adalah hyperplane-nya, kemudian harus ada support vector untuk masing-masing dari ini ya, masing-masing daripada sampel kelasnya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah support vector untuk kelas ular, ini adalah sampel untuk support vector untuk kelas ayam. Nah, ini berarti jaraknya sudah optimal dengan menggunakan dua hyperplane ini, dan garis tengahnya ini adalah decision boundary-nya tadi. Nah, sekarang kita lihat support vector mesin untuk klasifikasi non-linear. Kalau ini linear, gampang aja kita ya buat garis boundary-nya ini gampang aja karena data kita adalah linear. Namun faktanya nanti kita akan ketemu dengan data yang banyak sekali jenisnya termasuk ke dalam kelas non-linear. Nah, bagaimana SVM nanti membedakan atau SVM mengklasifikasikan untuk data-data yang sifatnya adalah non-linear ini, gitu ya. Nah, misalkan kita lihat nih contoh gambar yang berikut ini. Ini bukanlah data-data linear, ini adalah data-data non-linear. Pada data-data non-linear ini, kita nggak bisa menarik garis decision boundary-nya atau hyperplane-nya secara sederhana sebagaimana yang pada data yang linear tadi. Nah, sebenarnya cukup rumit ya untuk kita menggunakannya pada data-data non-linear, tetapi kita juga mendapatkan keuntungan, yaitu bisa menangkap lebih banyak relasi kompleks dari setiap data yang tersebar tersebut. Nah, pada data non-linear ini decision boundary yang dihitung algoritma SVM bukanlah nantinya berbentuk garis lurus. Nah, untuk data seperti di atas ini, support vector classifier menggunakan sebuah metode yang nanti kita sebut dengan kernel trick. Jadi untuk data-data yang sifatnya non-linear, kita bisa minta bantuan
bantuan kepada sebuah teknik yang disebut dengan kernel trick. Kernel trick ini nanti akan membantu kita mengubah dari data non-linear menjadi linear. Misalkan dengan mengubah data kita yang sebelumnya dari 1 dimensi menjadi 2 dimensi, atau dari data 2 dimensi menjadi 3 dimensi yang akan menghasilkan nanti hyperplane yang optimal. Nah, misal kita lihat ini di data sebelah kiri kita adalah data 2 dimensi. Kemudian sebelah kanan kita data 3 dimensi. Data 2 dimensi kita dengan bantuan kernel, dia akan berubah menjadi data 3 dimensi. Pada data 2 dimensi ini, kita memiliki data yang sifatnya non-linear, yang kalau kita klasifikasikan secara linear, kita susah untuk membuat pengklasifikasian antara titik-titik merah dengan titik-titik biru ini. Tapi kalau kita gunakan kernel trick, ya dengan membuat hyperplane yang bisa memisahkan secara nyata antara titik biru dengan titik merah yang diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk 3 dimensi. Sehingga kita lihat di sini ada hyperplane-nya ya, sehingga dapat memisahkan secara nyata antara biru dengan merah ini dengan menggunakan kernel trick tadi. Nah, sekarang bagaimana sih kok kernel trick itu bisa mengubah dari gambar yang sebelah kiri ini ke gambar yang sebelah kanan, atau data-data kita yang non-linear tadi menjadi data-data linear ya. Nah, pertama kita nanti perlu menghitung jarak atau skor jarak dari dua titik, misal XI dan XJ. Nah, skor akan bernilai lebih tinggi untuk titik-titik data yang lebih dekat. Jadi kalau seandainya titik datanya lebih dekat, skornya lebih tinggi dan berlaku sebaliknya. Nah, lalu kita gunakan skor ini untuk memetakan data pada dimensi yang lebih tinggi lagi, yaitu ke dimensi 3 dimensi, ya, 3D. Nah, teknik ini berguna untuk mengurangi waktu dan sumber daya komputasi, terutama untuk data dengan jumlah data yang besar sekali. Nah, hal ini juga untuk mencegah kebutuhan akan proses transformasi yang lebih kompleks. Itulah mengapa teknik ini nanti lebih sering juga disebut dengan teknik trick kernel, ya. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, pemetaan titik-titik dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi itu menggunakan fungsi kernel. Jadi, kalau kita lihat secara secara visualisasinya, ini adalah bagaimana mulai dari 2 dimensi dirubah menjadi 3 dimensi dengan menggunakan teknik kernel tadi. Jadi, titik-titik yang sebelumnya berada di dalam hamparan 2 dimensi akan diubah menjadi bentuk 3 dimensi. Nah, titik-titik yang sebelumnya itu sulit dipisahkan, sekarang dengan menggunakan hyperplane ke dalam bentuk 3 dimensi. Nah, seperti ini ya, ditariknya dengan menggunakan hyperplane tadi, maka titik-titik tadi dengan gampang kita buat klasifikasi. Nah, ini yang warna pink ini adalah hyperplane yang kita gunakan ya. Bidang 3 dimensi yang kita gunakan atau hyperplane yang kita gunakan untuk memisahkan data-data kita dari yang non-linear tadi menjadi linear. Nah, ini juga adalah contoh berikutnya dari data-data yang non-linear. Misalnya kita mau memisahkan antara polisi dengan dokter. Nah, data kita ini sifatnya adalah 1 dimensi dengan 2 kelas tadi, dokter dengan polisi. Nah, data kita ini juga data yang bukan linear atau data non-linear. Bagaimana cara kita memisahkan? Kembali kita gunakan trick kernel. Jadi dengan trick kernel kita bisa memisahkan data yang non-linear kembali menjadi linear sehingga memudahkan kita dalam proses klasifikasi. Kalau kita gambarkan bentuknya menjadi seperti ini. Ada hyperplane-nya, ada garis pembatasnya yang secara otomatis yang digunakan nanti menggunakan trick kernel tadi, sehingga data-data kita tadi yang tadinya bentuknya seperti ini dengan mudah dirubah bentuknya menjadi yang seperti ini dengan menggunakan trick kernel. Nah, trick kernel itu atau kernel itu ada banyak jenisnya. Di antaranya adalah ada yang nanti kernelnya disebut dengan linear kernel, ada RBF atau radial basis function atau Gaussian kernel, ada polinomial dan ada sigmoid ya, kernel. Nah, kalau seandainya ingin lebih lanjut tertarik mengenai 4 jenis ini, silakan diklik saja link tautan ini ya, data flare training yang membahas mengenai kernel function untuk keempat-empat jenis kernel ini. Nah, untuk melihat bagaimana sih 4 jenis kernel ini hasilnya berbeda untuk sebuah data, bisa kita lihat pada gambar 4 yang ini ya. Ini kita lihat datanya. Kalau seandainya kita menggunakan linear kernel, bentuknya seperti ini. Ini kita ambil data dari data bunga iris yang udah kita bahas juga pada pertemuan kita sebelumnya, ya, sepal atau mahkota bunga iris ya, panjang dan lebarnya. Kalau kita olah menggunakan linear kernel, maka seperti ini. Kalau menggunakan RBF kernel, bentuknya seperti ini. Kalau menggunakan polinomial kernel, bentuknya seperti ini. Dan kalau menggunakan sigmoid kernel, maka bentuknya seperti ini.
Nah, itu hanya sederhana gambar hasil daripada penggunaan fungsi kernel yang berbeda-beda untuk 4 jenis ini. Nah, sampai di sini kita sudah bisa memahami bagaimana SVM itu bekerja untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi. Nah, bagaimana sih kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, SVM itu diimplementasikan seperti apa? Contoh misalkan banyak SVM yang digunakan untuk pengenalan wajah. Ini telah menjadi topik penelitian yang banyak sekali kita temui di beberapa jurnal ya, dan termasuk ke dalam bidang computer vision ya. Kemudian ada lagi digunakan dalam bidang bioinformatika ya, dalam bidang komputasi biologi dan seterusnya. Jadi tidak hanya terbatas dalam permasalahan-permasalahan yang sederhana saja, tetapi dalam permasalahan yang kompleks dalam kehidupan kita sehari-hari juga telah banyak digunakan support vektor mesin ini. Nah, kalau tadi kita bahas adalah support vektor mesin untuk untuk sifatnya masih biner atau ya polisi atau dokter, ayam atau ular tadi itu masih biner ya, atau bola basket atau dengan bola kaki itu masih biner. Nah, faktanya nanti kita akan ketemu dalam kehidupan kita akan lebih banyak lagi klasifikasi yang sebenarnya sifatnya adalah multi kelas. Artinya adalah kelasnya lebih daripada 2 kelas. Pada klasifikasi multi-kelas, SVM ini melakukan klasifikasi biner untuk masing-masing kelas terlebih dahulu. Misalnya seperti ini, ada 3 kelas, ada donat, ada paha ayam, dan ada burger. Nah, ini adalah termasuk klasifikasinya lebih dari 2, maka kita sebut dengan multi-kelas. Caranya pertama SVM kerja nanti adalah, pertama dibuatnya dulu garis boundary-nya di sini. Ini akan membedakan antara donat dengan bukan donat. Ya, kemudian dibuat lagi satu garis di sini, satu garis di sini. Kalau garis merah itu membedakan antara paha ayam dengan yang bukan paha ayam. Kemudian kita buat lagi satu lagi di sini, garis boundary-nya membedakan antara burger di sebelah sini dengan yang bukan burger. Jadi di sini dia akan membuat 3 garis pemisah atau decision boundary-nya, dan teknik yang seperti ini nantinya disebut dengan one versus rest atau satu versus sisanya gitu ya. Nah, jadi untuk support vector mesin multi classifier kita menggunakan nanti yang tekniknya disebut dengan one versus rest ini. Multi class ya. Nah, sekarang kita masuk kepada latihan scikit-learn untuk klasifikasi ya, scikit-learn untuk klasifikasi. Jadi kita akan mencoba bagaimana support vector mesin ini kita gunakan untuk klasifikasi. Nah, datanya kita ambil dari data penyakit diabetes yang telah dikumpulkan oleh National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease. Datanya silakan nanti di-download di link yang sudah Ibu berikan ini ya. Nih, datanya nanti silakan di-download di link ini, kemudian setelah di-download nanti diletakkan di Google Drive masing-masing, atau juga boleh langsung dikopikan di Google Colab kita. Jadi sekarang kita langsung masuk kepada prakteknya bagaimana support vector mesin ini bisa kita gunakan untuk klasifikasi. Nah, pastikan nanti ya kalau seandainya sudah kita letakkan di Google Drive kita masing-masing ya, di dalam folder yang kemarin Ibu minta ke mahasiswa kemarin yang membuat folder notebook kah atau collab kah ya. Kalau Ibu collab notebook, pastikan di situ nanti setelah kita download tadi kita letakkan di sini ya. Maka kita lihat dia sudah berada di Google Drive kita untuk bisa kita panggil nanti ke dalam atau menggunakan Google Colab ya. Oke, sekarang kita buka Google Colab kita pada layar kosong kita ini, kemudian kita akan memanggil data kita yang sudah kita letakkan di Google Drive tadi. Nah, untuk bisa memanggil data yang ada di Google Drive, jangan lupa perintah kita seperti yang kemarin ya, kita harus menggunakan perintah from Google Colab import drive daripada drive kita yang ada tadi ya. Tinggal kita letakkan di sini, kita panggil perintahnya. Oke. Oke, kemudian connect to Google Drive, kasih hak akses ke Google Drive kita, berikan izin. Oke, maka nanti akan bisa data-data kita yang di Google Drive tadi kita akses gitu ya. Tunggu beberapa saat. Oke, kalau udah benar maka akan muncul yang seperti ini ya, mounted at content drive. Kemudian tinggal kita lihat nanti data kita yang ada di sini, di drive kita. Kemudian My Drive. Nah, pastikan di folder kita tadi
udah ada data diabetes yang udah kita letakkan tadi. Oke. Nah, ini udah ada data diabetesnya, berarti sudah bisa kita panggil data diabetesnya, gitu ya. Nah, selanjutnya tinggal kita meletakkan fungsi atau memanggil fungsi pandas untuk bisa merubah data frame kita tadi. Jadi, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Ibu sampaikan tadi, gitu ya, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita buat di data kita tadi, di materi kita tadi, maka langkah kita yang pertama adalah kita akan memanggil akan memanggil fungsi pandas untuk merubah data kita ke dalam bentuk data frame. Maka di sini tinggal kita panggil data kita merubahnya, memanggil pandasnya gitu ya, memanggil pandasnya. Kemudian selanjutnya tinggal kita baca data kita ya, tinggal kita baca data kita di sini ke dalam bentuk data frame ya. Data kita mau kita baca. Nah, data yang mau kita ambil itu adalah data diabetes. Ini udah Ibu tunjukkan juga kemarin, kita copy paste-nya di sini, kemudian kita letakkan di sini. Ya, kemudian kita enter. Oke, berarti udah bisa membaca yang kita ambil dari Google Drive kita tadi ya. Kemudian selanjutnya tinggal kita tampilkan 5 data teratas ya. Kita tampilkan 5 data teratas dengan menggunakan fungsi dfhead ya. Fungsi dfhead kemudian kita jalankan, maka dia akan menampilkan 5 data teratas dari dataset yang kita miliki ya, dari dataset yang kita miliki. Nah, selanjutnya di sini kita akan menampilkan tipe-tipe daripada data yang kita miliki dari dataset kita. Jangan lupa perintahnya pasti adalah data frame info ya. Jadi dia akan menampilkan jenis-jenis dari dataset yang kita miliki. Ada tipikalnya integer, float, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya di sini kita berikutnya tinggal memisahkan antara atribut yang ada pada dataset kita dengan menggunakan perintah atau dengan memberikan variabel X dengan Y terhadap data kita tadi ya. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita panggil, karena data kita itu tadi adalah ada data-data yang skalanya tidak sama. Kalau kita lihat nanti ada skalanya yang tidak sama, floatnya ini ya, ada yang tidak sama. Kemudian kalau seandainya tidak sama, kita menggunakan fungsi standar scalar. Jadi fungsi standar scalar ini kita gunakan untuk menyamakan skala daripada data kita ya, untuk menyamakan skala daripada data kita. Oke. Nah, kalau seandainya datanya udah kita samakan skalanya, selanjutnya kita akan memisahkan data kita antara training dengan testing. Yang fungsinya kemarin kita panggil adalah dengan menggunakan train, test, split ya, jangan ada lupa ya. Jadi kita gunakan perintahnya adalah dengan menggunakan perintah train, test, split ya. Ini kita import dulu train, test, splitnya, kemudian baru kita panggil dia di sini train, test, splitnya. Oke, kalau seandainya data train, test, splitnya udah kita bagi data kita menjadi data training dengan data testing, maka langkah kita selanjutnya adalah menguji data training yang kita uji tadi ke dalam data tes kita gitu ya, data tes kita. Jadi tinggal kita panggil dia ke dalam data tes yang akan kita uji apakah berapa sih nilainya setelah kita lakukan trainingnya tadi. Terlebih dahulu tentunya kita akan memanggil fungsi daripada subperfectornya tadi ya, dengan menggunakan subperfector classifier atau FSC tadi. Jadi di sini kita panggil dia, kalau udah benar maka akan muncul FSC. Jangan lupa kalau seandainya kita ada kata-kata fit berarti kita lagi mentraining data kita. Maka yang muncul di sini hanyalah training dengan training saja, tidak ada training dengan testing gitu ya. Nah, kalau seandainya udah kita training, maka kita lihat akurasinya di data testingnya itu berapa gitu ya. Maka di sini kita akan memanggil akurasinya, kita akan ngecek akurasinya untuk data testing ya, untuk data testing. Nah, silakan dijalankan lagi. Maka kita lihat di sini akurasinya adalah 0,7559 atau 75,6%. Apa artinya 75,6% ini? Artinya adalah akurasi kita itu hanyalah 3/4. Misal nih, kalau kita kasih data, masuk data baru nanti 4 untuk uji,
apakah seseorang itu penderita diabetes atau tidak. Misalkan keempat-empatnya nih penderita diabetes. Kemudian kita uji ke model kita, karena model kita akurasinya hanya 75%, maka di antara 4 itu nanti yang diuji keempat-empatnya diabetes, 3 dikatakannya memang diabetes, 1-nya dikatakan dia bukan diabetes. Berarti dia ada salah. Padahal keempat-empatnya ini diabetes nih, tapi 3 cuma yang diklasifikasikannya sebagai diabetes dan 1-nya lagi bukan diabetes. Nah, berarti sekarang sampai di sini berarti kita sudah bisa mengembangkan sebuah model support vector machine classifier untuk mendeteksi penyakit diabetes. Nah, berikutnya kita lanjut adalah kepada kepada support vector regression ya, support vector regression. Jadi support vector kita tadi ada 2, klasifikasi dan regresi. Berarti sekarang udah selesai support vector classifier, sekarang kita masuk kepada support vector regresi. Oke, selanjutnya kita bahas adalah support vector regression. Nah, seperti yang telah disebutkan di awal materi kita, bahwa selain bisa menyelesaikan masalah klasifikasi, support vector juga bisa dipakai untuk memprediksi data kontinu atau kasusnya adalah kasus yang sifatnya regresi datanya. Nah, support vector regression atau SVR menggunakan prinsip yang sama dengan SVM pada kasus klasifikasi ya. Nah, perbedaannya adalah jika pada kasus klasifikasi SVM berusaha mencari jalan terbesar ya yang bisa memisahkan sampel-sampel dari kelas berbeda, sedangkan pada kasus regresi SVR itu berusaha mencari jalan yang dapat menampung sebanyak mungkin sampel. Jadi kalau pada kasus klasifikasi dia mencari hyperplane yang optimal ya. Sementara kalau pada SVR untuk regresi dia mencari jalan yang dapat menampung data-data sebanyak mungkin. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Ya. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Garon dalam Hands-on Machine Learning with Scikit-learn, gambar di atas ini menunjukkan 2 model regresi SVM linear ya, yang dilatih pada beberapa data linear acak. Satu dengan marginnya dengan menggunakan epsilon 1,5, satu lagi menggunakan epsilonnya itu adalah 0,5. Nah, kita lihat di sini adalah lebar jalan yang dikontrol oleh hyperparameter epsilon yang juga disebut dengan maximum error ini, maka kita bisa lihat bahwa antara gambar sebelah kiri dengan gambar sebelah kanan memberikan hyperparameter yang berbeda-beda dengan menggunakan epsilon nilainya yang juga berbeda-beda. Nah, menambahkan data training ke dalam margin itu ternyata tidak akan mempengaruhi prediksi model. Oleh sebab itu, model yang disebut yang seperti ini disebut dengan model yang insensitivity atau tidak sensitif terhadap adanya perubahan daripada epsilonnya ini. Nah, mungkin berbeda dengan SVM, di mana support vektornya adalah 2 sampel dari 2 kelas yang berbeda yang tadi jaraknya berdekatan ya kalau pada SVM klasifikasi. Namun pada SVR support vektor adalah sampel yang menjadi pembatas jalan. Nah, ini pembatas jalan atau bahu jalannya. Jadi inilah data-data yang ada di sinilah nanti yang akan disebut dengan data-data untuk support vektornya. Tadi kalau untuk SVM klasifikasi adalah support vektornya adalah data-data saling berdekatan tadi, yang mana yang paling berdekatan sampelnya di antara sampel untuk kelas yang lainnya. Nah, kalau pada SVR ini justru yang dijadikan sebagai support vektornya itu adalah data-data yang beradanya di bahu jalannya ini, yang akan bisa menampung seberapa banyak data. Semakin banyak dia menampung banyak data, maka itulah hyperparameternya yang paling baik, gitu ya. Nah, sedikit barangkali contoh daripada support vector regression ini, mungkin kita lihat lagi kasus ya. Misalkan kasus ini dari sebuah kasus daripada dataset yang sangat populer, yaitu adalah Boston Housing Price. Nah, dari dataset ini kita coba melihat dengan menggunakan, kita olah menggunakan linear regression, hasilnya sih seperti ini, dia dalam memprediksi harga rumah di Boston itu. Nah, kalau pada linear regression tentu nanti kita menggunakan penghitungnya itu gitu untuk mengukur performanya itu gitu menggunakan root mean square error atau menggunakan rata-rata errornya berapa. Kalau error berarti berkaitan dengan error yang seminimal mungkin, itulah model yang paling baik. Tapi kalau tadi kita berbahas mengenai akurasi gitu ya, akurasi semakin tinggi berarti itulah yang semakin bagus. Tapi kalau errornya semakin sedikit atau semakin minimal, itulah yang paling bagus. Nah,
Pada kasus prediksi harga rumah di Boston ini, maka linear regressionnya akan memperlihatkan hasil plot yang seperti ini. Nah, kita coba dengan cara yang berbeda, kita menggunakan model SVR pada dataset yang sama. Maka kita lihat di sini, SVR itu akan menghasilkan garis hyperparameternya dengan decision boundary-nya yang seperti ini. Nah, cuma kalau kita lihat ini ketika nilai epsilonnya adalah 5 ya. Garis merah pada gambar ini menunjukkan garis regresi. Jadi kalau menggunakan regresi linear kan garisnya begini. Tapi kalau seandainya kita menggunakan SVR gitu, garis merahnya tidak seperti ini. Garis merah linear regressionnya nggak seperti ini ya, tapi bentuknya nanti hasilnya seperti ini. Ini adalah garis regresinya. Sementara ini adalah hyperplane-nya. Nah, cuma masalahnya kita lihat di sini adalah masih banyak titik-titik data yang belum termasuk ke dalam pengklasifikasiannya ini. Masih ada data-data yang tidak termasuk. Oleh sebab itu, untuk support vector regression, kita memerlukan parameter tambahan yang kita sebut dengan parameter C. Parameter C ini sering juga disebut adalah regulation parameter atau parameter keteraturan. Nah, ada juga sih sebagian orang menyebutnya adalah sebagai slack parameter. Jadi parameter C ini digunakan untuk mencegah jangan sampai terjadi overfitting pada training data yang sudah kita bahas sebelumnya. Hasilnya bagus pada training tetapi jeblok pada testing gitu. Nah, itu kita nggak pengen terjadinya overfitting, maka pada model boleh kita tambahkan parameter C. Nah, misalkan pada kasus kita parameternya misalkan kita tambahkan nilai C-nya itu adalah 2. Hasilnya ternyata lebih bagus lagi dibandingkan yang tidak menggunakan hyperparameter. Artinya adalah semakin banyak data-datanya yang bisa kita rangkum ke dalam 2 kelas yang berbeda tadi. Nah, sekarang sebenarnya SVR support vector regression itu ada banyak jenisnya ya kalau kita ketemu di dalam pustakanya scikit-learn. Ada jenisnya adalah SVR, ada new SVR, dan ada linear SVR. Nah, bagaimana SVR ini? Untuk ketiga-tiga jenis ini, kalau pengen lebih tahu lebih detail lagi, silakan nanti merujuk ke tautan yang sudah Ibu letakkan di modul kita ini. Nah, sekarang kita masuk saja latihan terhadap scikit-learn daripada SVR ini, bagaimana cara kita menggunakan scikit-learn SVR ini di dalam kasus support vector mesin. Baik, sekarang kita masuk kepada praktik mengenai implementasi daripada support vector regression ini ya. Nah, boleh kita ganti dulu di sini. Ini adalah praktik kita mengenai support vector regression ya. Nah, data yang akan kita pakai nanti di sini untuk pelatihan kita ini ya, datanya silakan di-download dari link tautan yang sudah Ibu berikan di materi, silakan di-download, kemudian boleh kembali diletakkan di Google Drive sebagaimana yang sudah kita bahas tadi pada contoh yang pertama, atau juga boleh langsung di-upload ya, di-upload ke dalam sistem kita ya. Misalkan nih kalau kita maunya kita letakkan saja langsung barangkali filenya di sebelah sini ya, di sampel data juga bolehlah kita letakkan misalkan di sini kita upload. Nah, kemudian karena Ibu udah ada datanya ya, tinggal Ibu upload, Ibu letakkan di situ. Tinggal kita panggil aja nanti ya. Oke. Nah, ini begitu udah Ibu upload, maka dia akan ada data selerinya di sini. Tinggal kita panggil nanti di dalam script program kita. Oke, data-data yang kita pakai di sini, data seleri ini adalah data-data mengenai gaji seseorang yang ada hubungannya dengan pengalaman. Nah, mestinya harusnya nanti akan terlihat semakin banyak pengalamannya, maka gajinya juga semakin tinggi gitu ya. Oke, kita akan menggunakan di sini adalah support vector regression untuk mengolah data seleri ini. Oke, kita pertama tentunya sebagaimana yang tahapan yang diberikan di dalam proses pelatihan kita ya. Yang pertama adalah ubah dulu datanya ke dalam bentuk data frame. Namun jangan lupa data yang kita panggil sekarang udah kita upload, jadi kita tidak letakkan lagi di Google Drive. Atau kalau mau diletakkan di Google Drive juga boleh, nggak masalah ya. Kita import dulu pandasnya, kemudian tinggal kita panggil datanya. Oke, seleri datanya. Oke, copy paste aja, lupa. Jangan lupa sesuaikan letaknya. Seleri data, copy, lupa. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan melihat apakah terdapat missing value pada dataset kita atau ada nggak nilai-nilai yang kosong
dari data-data kita itu. Jadi menggunakan, kalau untuk melihat data-data yang kosong, kita pakai fungsinya adalah fungsi info, ya, fungsi info. Jadi kita panggil dulu fungsi info untuk melihat adakah data-data kita atau value nilai, ya, value yang hilang dari data-data kita. Oke, kayaknya nggak ada ya, komplit, nggak ada yang hilang, semuanya lengkap di sini, ada nilainya semua. Nah, langkah kita selanjutnya lagi setelah kita cek apakah ada nilai yang kosong, kita akan menampilkan 5 baris teratas, ya. 5 baris teratas seperti biasa, fungsi yang kita pakai adalah fungsi head. Jadi kita panggil nanti datanya di sini adalah data head. Jadi kalau seandainya di sini kita pakai df ya df nantinya. Kalau di sininya mulai dari sininya df ya df, di sininya df, sininya df. Tapi kalau sininya df, di sininya data nggak sama dia. Jadi harus sama semuanya ya. Jadi kita pakai data head gitu ya untuk menampilkan 5 data teratas mulai dari 0 sampai dengan 1. Nah, kemudian kita akan memisahkan antara atribut dengan label. Kalau kita akan pisahkan antara atribut dengan label, berarti kita akan menggunakan variabel X dengan variabel Y. Karena data kita nanti sifatnya adalah banyak numerik, maka kita nanti akan menggunakan fungsi yaitu disebut dengan NumPy. Kita pakai library NumPy untuk membantu kita dalam mengolah data-data kita yang sifatnya numerik ya. Oke, kita sediakan nanti di sini variabel X dengan variabel Y. Variabel X kita gunakan adalah untuk data atribut kita untuk experience, sedangkan Y-nya adalah untuk salary atau label. Jadi kalau experience-nya sekian, harusnya salary-nya berapa. Jadi target kita nanti adalah di Y-nya, gitu ya, di Y-nya. Nah, selanjutnya kita akan buat objek support terhadap vektor regression kita. Dan di sini kita akan mencoba menggunakan parameter C. C-nya nanti kita set nilainya misalkan adalah 1000. Gamma nanti kita set parameternya dengan nilai 0,05. Dan kernel yang kita pilih nanti adalah kernel RBF atau Radial Based Function ya. Yang kita gunakan nanti kernelnya. Nah, kemudian akan kita lihat bagaimana hasilnya nanti setelah kita panggil dengan menggunakan fungsi fit untuk melatih data kita. Jadi kita panggil nanti dengan menggunakan fungsi fit. Nah, oke, kita coba saja dengan memanggil perintah-perintahnya tersebut dari parameter-parameter yang kita gunakan tadi ya. Jadi parameter yang kita gunakan di sini adalah nilai C-nya 1000, gamanya 0,05 dengan kernel yang kita pakai adalah RBF. Maka dikatakannya di sini dia sudah bisa membaca data, bisa membaca parameter kita bahwa C kita pakai 1000 dengan gamma adalah 0,05. Nah, kalau ada kata-kata model fit, kembali Ibu katakan kalau seandainya kita berada di kata-kata fit, berarti kita sedang berada di dalam tahap mentraining data kita. Nah, terakhir baru kita bisa visualisasikan bagaimana model SVR kita ini menyesuaikan terhadap pola yang terdapat pada data dengan menggunakan library Matplotlib. Nah, karena kita pakai library Matplotlib, maka kita tentu harus mengimport terlebih dahulu library daripada Matplotlib tersebut, kemudian kita kasih simbolnya atau kita tampung datanya sebagai PLT gitu ya. Nah, kalau seandainya udah kita pakai import Matplotlib, maka selanjutnya baru kita visualisasikan datanya dengan menggunakan scatterplot ya. Jadi kita pakai nanti tekniknya itu jenis visualisasinya itu adalah scatterplot ya. Tinggal kita panggil scatterplotnya, kemudian kita jalankan, harusnya menghasilkan grafik. Nah, bentuknya seperti ini. Cuma dari hasil yang ditampilkan ini kita bisa lihat bahwa hasil visualisasi ini menunjukkan sebenarnya model kita ini ya boleh dibilang masih belum bagus sih ya. Belum mampu untuk menyesuaikan terhadap data-data kita yang sifatnya seperti ini gitu ya, naik seperti ini, dari sini naik seperti ini. Ternyata model kita menghasilkan hasilnya bentuknya seperti ini. Artinya model kita ternyata belum mampu menyesuaikan dengan data-data yang ada yang bentuknya seperti ini. Nah, untuk mengatasi ini nanti kita akan menggunakan salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan performa data kita yang jelek ini. Ini artinya model kita masih jelek nih. Nah, karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan bentuk pola data yang kita miliki. Untuk bisa nanti mengubah model daripada performa model kita ini, kita gunakan nanti teknik yang disebut dengan teknik grid search yang akan kita bahas pada pertemuan kita berikutnya. Nah, demikian saja materi kita pada hari ini. Mohon dipelajari, mohon dipraktekkan supaya bisa lebih memahami lagi apa itu support vector machine dan bagaimana cara penggunaannya di dalam bahan-bahan praktikum yang
sudah Ibu letakkan di dalam modul ini. Selamat belajar, selamat mempelajari teknik SPM, sehat selalu semuanya, see you next week. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera untuk semua.